Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu ini. Dalam kerendahan hati dan ucapan syukur, marilah kita menghadap kemuliaan Allah, beribadah kepadanya, karena Dia adalah Tuhan pencipta kita, dan kita adalah ciptaannya. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku Ende nomor 39, ayat yang pertama dan kedua, Behama Panjaloku. Behama Panjaloku, Tuhaki Behama Manoku Iho Rajakin Sondangi Marohaku Nabolong Namurut Ainan Patupaoku Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu, janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku Ende nomor 44, ayat yang kedua, Hamuna Naporseai. Marlas ni rohasitu saluhut talak na burju lamangi hutan
Dengarlah hukum Taurat Tuhan pada minggu Advent yang kedua ini, yakni hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, juga yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 733 ayat 2. Dulo ma'awon o Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang akan membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka?
Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku Ende nomor 814 ayat yang ketiga. Saya jari au Tuhaku. Tuhanku, boy marlas ni rohau, oh sambing haborusaku, oh mapalua honau, margogon mahau Tuhanku. Masai galedoa, ulang lomoni rohaku, lomoni roha masau. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai nats epistel untuk hari Minggu ini, tertulis dalam kitab Markus pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Demikian bunyinya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberi tekanannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku Ende nomor 593 ayat 2. Nahinirim nasailaun. Roma ho paluahami mongsonan pinilit mi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dapat kita baca di warta yang sudah dibagikan oleh Sintua Wek masing-masing. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat yang ketiga. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku, dengan kehendak jernih dan taat hatiku siap bagimu. Hendak padamu ku mengabdikan perananku di dunia. Cemas dan duka kau singkirkan, ya Yesus, mari masuklah. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur bagimu ya Bapa di surga, atas segala cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Ketika Tuhan memberikan kehidupan di sepanjang 1 minggu ini, kami datang bersyukur melalui ibadah kami yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Engkau berkatilah ibadah kami, dan Engkau berkati juga firman-Mu yang menjadi renungan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepadamu. Amin. Shalom, selamat Advent buat kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu Advent kedua tertulis di Mazmur 85 ayat 9 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan, kami akan bacakan untuk kita. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan bukanlah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu,
keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur ketika kita masih diberikan Tuhan kesehatan, khususnya melewati masa-masa sulit di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini, yaitu pandemi yang kita hadapi. Karena itu melalui firman Tuhan pada minggu Advent kedua ini, kita diingatkan keselamatan yang dari Tuhan yang diberikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Ketika kita berbicara tentang keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada berbagai hal yang mau kita lihat ketika umat manusia mengalami berbagai masalah di tengah-tengah kehidupannya, dan mungkin sekali penderitaan yang dia hadapi, ada ketertindasan, dan mungkin ada juga yang tidak berdaya di tengah-tengah kehidupannya, ada yang miskin, dan mungkin ada yang direndahkan di tengah-tengah kehidupannya pada saat ini. Tapi melalui firman Tuhan maka bertanya-tanyalah di dalam hatinya, ketika ada penderitaan itu, ketika ada kemiskinan itu, ketika ada kerendahan itu di tengah-tengah kehidupannya, lalu dia akan bertanya di dalam hidupnya, apakah Tuhan masih ada? Apakah Tuhan masih dekat di dalam hidupku, di dalam hidup kita? Jangan-jangan Tuhan sudah jauh. Mungkin itu yang mampu, atau mungkin sekali itu yang kita pertanyakan ketika penderitaan itu dan kemiskinan itu dan ketidakberdayaan itu ada pada diri kita masing-masing. Karena itu melalui firman Tuhan hari ini, karena berbagai kesalahan, karena berbagai juga kejahatan dan dosa, maka umat manusia menderita di dunia ini. Pemazmur kiranya menjadikan pengajaran berharga bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Pada masa Advent kedua ini adalah baik bagi umat Kristiani untuk berseru dan meratap dengan ucapan yang serius di tengah-tengah kehidupannya. Hosana, Hosana, Hosana. Yang artinya Tuhan tolong selamatkanlah kami. Selamatkanlah kami dari penderitaan, selamatkanlah kami dari kemiskinan, selamatkanlah kami dari ketertindasan. Itu yang mau kita serukan di masa-masa Advent ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, keselamatan yang sudah sedang dan akan kita terima, yaitu ketika kesempurnaan itu kelak adalah pemberian Allah yang diberikan kepada kita secara gratis dan cuma-cuma kepada umat Kristiani pada saat ini. Pernyataan iman tersebut mengandung pengakuan dosa dari umat Israel dan sekaligus jawaban Allah atas penyelamatan umatnya. Allah memberikan pengampunan dan segera memulihkan keadaan umat Israel pada saat itu. Karena ketika itu Allah memberikan kepada kita kesungguhan supaya kita mau mendengar apa yang hendak difirmankan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Apa yang mau diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ketika penderitaan itu, ketika ketertindasan itu, mungkin kita katakan itu sebagai kebodohan bagi kita. Tetapi kita harus mengatakan bahwa sesungguhnya Allah memberikan keselamatan bagi orang yang dekat kepada Tuhan. Keselamatan itu dekat dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini berarti
bahwa keselamatan dari Tuhan itu tidak secara otomatis dialami, tidak secara otomatis dirasakan oleh semua orang. Hanya orang-orang yang takut akan Tuhan, yang bertakwa kepada Tuhan, yang merasakan keselamatan itu. Hanya orang-orang yang dekat kepada Tuhan yang mampu mengalami dan memiliki kehidupan yang diselamatkan oleh Tuhan. Itu kita rasakan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita mau menunjukkan bahwa karya penyelamatan yang diberikan oleh Tuhan nyata di tengah-tengah umatnya. Bahwa karya penyelamatan yang diberikan oleh Tuhan nyata di tengah-tengah umatnya, karena kita mampu menerima keselamatan itu dari Allah, diberikan kepada kita. Di minggu Advent kedua ini, Allah memberikan kepada kita kesetiaan, keadilan dan damai sejahtera di dalam kehidupan yang nyata. Itu juga yang dinyatakan oleh pemazmur, menyadari bahwa pemulihan dari Allah itu senantiasa dibutuhkan oleh manusia dalam kelemahannya. Di kelemahan kita boleh kuat karena Tuhan memberikan kepada kita satu motivasi yang begitu besar di tengah-tengah kehidupan kita untuk mengatasi segala rasa takut, rasa kebimbangan itu. Lalu Allah memberikan kepada kita kesetiaan tumbuh di tengah-tengah hidup kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia selalu jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya setiap saat manusia, apa yang dilakukannya sengaja atau tidak sengaja, dia melakukan segala sesuatu tanpa kita sadari kita sudah menyakiti hati Tuhan. Kita sudah merusak relasi kita dengan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu selama diberikan kepada kita keselamatan dan kesetiaan itu, mari kita bangun rasa persaudaraan di tengah-tengah kehidupan kita seperti yang dialami oleh pemazmur saat ini. Pemazmur memohon agar Tuhan melewatkan murkanya dari sakit hatinya kepada umatnya. Itu juga yang kita mohon pada saat ini di tengah-tengah kehidupan kita, supaya segala sesuatu yang kita lewati mampu kita bertahan di atas iman kita. Pemazmur memohon agar membangun relasi yang dalam dengan sukacita yang sangat besar di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika umat Tuhan diajak untuk membangun relasi antara satu dengan yang lain, sukacita itu juga yang kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita. Mampu membangun relasi supaya kita boleh memperjuangkan bahwa kita adalah orang-orang yang melakukan keadilan itu, melakukan kesetiaan itu di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita berjalan bersama dengan Tuhan dan jejak Tuhan yang mau kita ikuti di tengah-tengah hidup kita. Apapun masalah yang kita hadapi dan bagaimanapun kondisi keterpurukan kita, ingatlah bahwa ada Allah kita yang sanggup menolong. Ingatlah bahwa ada Allah kita yang sanggup memulihkan segala penderitaan, segala kebimbangan yang kita hadapi. Tuhan memberikan kepada kita sukacita yang amat besar ketika kita boleh menghadapi segala rintangan itu. Allah memulihkan kita di tengah-tengah hidup kita, seperti kita mengalami pada saat ini. Kendati pun pada saat ini banyak musibah yang kita hadapi, tapi kita berdoa supaya semua yang kita hadapi itu Tuhan memberikan kepada kita pemulihan yang amat besar. Tuhan akan memampukan kita supaya kita melangkah bersama dengan Tuhan dan jejak kaki Tuhan yang menjadi pilihan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini Allah memberikan kepada kita kepulihan. Dan itu juga yang mau kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita akan pulih menghadapi segala kehidupan yang kita hadapi. Kita akan pulih menghadapi situasi yang terjadi pada saat ini di tengah-tengah dunia ini. Itu kerinduan kita,
apalagi di bulan Desember ini. Kita menginginkan kepulihan di tengah-tengah bangsa kita, kepulihan di tengah-tengah dunia ini. Kita bisa merasakan bahwa Allah menghadapkan wajahnya kepada kita dan jejak kaki Tuhan yang selalu kita jalani di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita boleh mengalami kepulihan, kita pandanglah Tuhan yang memberikan kepada kita kesetiaan, keselamatan yang mampu kita terima di tengah-tengah kehidupan kita. Kita memohon kepada Tuhan supaya kita dipulihkan di tengah-tengah kehidupan kita. Apalagi menghadapi pandemi ini, Tuhan akan memulihkan kita. Karena itu, kita terimalah kekuatan daripada Tuhan. Seperti topik minggu, keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Mari kita nikmati keselamatan itu menjadi bagian setiap orang Kristen yang menyatakan kita adalah orang-orang yang mau setia melakukan keadilan di tengah-tengah hidup kita, pribadi lepas pribadi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa keselamatan Tuhan sudah sediakan di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Walau hidup kami susah, menderita dan miskin, tapi Tuhan sudah memberikan kepada kami keselamatan untuk kami pakai, supaya kami boleh menyatakan keselamatan yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah hidup kami, karena jalan Tuhan yang mau kami lewati. Berkati kami Tuhan, biarlah hidup seluruh jemaat-Mu Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita yang begitu besar. Tuhan juga memberkati kehidupan daripada setiap orang-orang yang pada saat ini menderita, yang sakit, yang berkekurangan. Tuhan memulihkan mereka, memulihkan dari keterpurukan dan kondisi yang mereka hadapi. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati juga ya Bapa di sorga, Sinode Godang yang akan berjalan mulai tanggal 9 Desember sampai tanggal 13 Desember. Tuhan melimpahkan berkat-Mu kepada seluruh hamba-Mu yang ikut bersinode di Seminari Sipoholon. Tuhan memberkati supaya berjalan dengan baik, dan Tuhan yang memilih pemimpin kami khususnya untuk Eporus dan Sekjen. Engkau berkati Bapa, biarlah suara-suara Tuhan yang memenangkan siapapun yang menjadi pemimpin di tengah-tengah gereja-Mu, Tuhan yang memilih di dalam kasih setia-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami merasakan sukacita yang begitu besar di tengah-tengah kehidupan ketika kami boleh merasakan Minggu Advent yang memberikan keselamatan dalam hidup kami. Tapi pada saat ini kami tidak bisa merayakan segala kegiatan Natal dari seksi-seksi di gereja-Mu karena situasi dan kondisi di tengah-tengah negara kami ini. Biarlah damai Tuhan yang hadir di dalam hati kami, supaya sukacita Natal tidak hilang Tuhan, walaupun kami mengalami COVID-19. Engkau memberikan sukacita itu bagi seluruh jemaat-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, berkati dunia ini. Tuntun kami Tuhan, kemanapun kami melangkah pada satu hari ini, dan Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Berkatilah ya Bapa di surga. Segala kehidupan kami Tuhan cukupkan, supaya kami bersuka cita di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
adong nang kosada na separjang berdisi suan maholong roha di rumah Tuhan tai las maroham di kotilom jalan mabalos ni nungan adik asonangan di surgoi unang adong nang kosada na separjang bernisi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua.